Even lihat gambar ular di video laptop ular aja, itu misalnya itu udah ketakutannya luar biasa gitu. Iya, lucu banget deh. Ini orangnya fobianya takut sama balon warna merah. Terus tau nggak? Mereka katanya bakal membawa balon warna merah ke situ. Tapi kan rasanya belum ada ya ketakutan sama gadget, ketakutan sama laptop. Belum ada soalnya dulu. Gitu ya. Selamat bertemu kembali di Itu Siramai Jiwa, podcast persembahan RSK Jiwa Dharma Wangsa dengan saya Aswin Kandau. Saya Zoya Amirin. Dan kita punya bintang tamu, ya, spesial. Silakan perkenalkan diri. Ya, saya Dr. Caroline Saputro, SPKJ. Oke. Ya, hari ini kita mau ngomong apa saya? Kita hari ini akan membahas mengenai takut yang mengikat, yaitu menyelami dunia fobia. Jadi takut pada sesuatu itu wajar sebenarnya Sobat Damai Jiwa, tapi bagaimana jika rasa takut itu mulai mengatur hidup Anda? Nah, kali ini bersama dengan Dr. Caroline, kita akan membahas mengenai fobia. Jadi dok, kira-kira menurut, mungkin definisi dulu kali ya, biar Sobat Damai Jiwa juga makin memahami gitu ya. Kita kan ada nanti ada dua episode ya, kita akan membahas fobia, nanti kita juga akan membahas PTSD ya. Tapi sebenarnya specifically fobia itu apa sih dok? Iya, pada fobia itu merupakan rasa takut yang muncul yang sangat berlebihan dibandingkan dengan bahaya yang sebenarnya. Bahkan sebenarnya orang tuh nyadarin nih, kita kayak kok takut ya sama hal tersebut. Tapi dia nggak bisa tuh untuk mengontrol rasa takutnya. Dan misalnya kayak orang naik lift, terus dia takut gitu untuk naik lift, itu kan kayak sebenarnya bukan bahaya yang sebenarnya gitu ya rasa takutnya, tapi dia takut banget dan dia nggak bisa kontrol tuh rasa takutnya itu. Terus kalau kita mau bilang tentang kontrol rasa takut misalnya gitu ya, kan ada takut pada ketinggian, pada hewan, pada darah gitu ya. Kayak hewan dok, kayak misalnya takut sama ular gitu ya. Ular kan ada yang berbisa, ada yang enggak. Kita kan nggak tahu mana ular yang nggak berbisa atau yang gimana. Itu apakah bisa termasuk fobia dok atau? Ya, kalau fobia kan juga ada harus penghindaran ya. Misalnya dia bekerja di hutan gitu, atau misalnya dia petani, terus dia takut ular, sehingga dia kayak takut untuk pergi ke sawah atau ke ladang. Itu kan termasuk juga ya, dia menghindari tempat tersebut, dan itu menimbulkan hendaya atau impairment pada tadi misalnya betul fungsi dia, fungsi sosialnya kah, fungsi pekerjaannya kah, itu sampai mengganggu atau tidak. Kalau kita sebut itu memang ada gangguan fobia. Kalau belum ada gangguan ya kita mungkin dia takut aja, bukan sampai fobia. Seperti itu. Nah, saya pernah dengarnya dari Dr. Aswin nih, justru katanya ada berbagai macam fobia gitu, dan ada juga fobia yang diturunkan dok. Gimana tuh dok? Ya, ntar kita bahas itu ya. Okay. Tapi kalau saya mau mempertegas lagi ya. Jadi pada fobia ini sebetulnya takutnya itu kan berlebihan gitu ya. Betul. Jadi misalnya gini, saya kasih contoh gini misalnya. Kalau kita takut sama ular, kalau memang ada ularnya di depan wajah kita begini ya, saya kira kita takut ya wajar. Yeah. Tapi contoh takutan yang berlebihan pada fobia dan biasanya rasional itu kan kalau misalnya even lihat gambar ular di laptop aja, misalnya itu udah ketakutannya luar biasa gitu. Nah, itu contoh bahwa berlebih gitu ya, kira-kira, dan irasional. Iya, lah kan ularnya nggak bisa nyerang juga, dia cuma video atau gitu, cuma gambar gitu. Tapi dia udah sesak napas mungkin, udah sampai ketakutan itu, keringet dingin untuk sesuatu yang sebenarnya nggak bisa membahayakan nyawanya dia kan ya. Betul, dan tadi ya ada hendaya ya, gangguan. Misalnya dia jadi sampai nggak bisa tidur, dia sampai kepikiran ular ini, ke bawah mimpi. Betul, misalnya jadi relasi sama sekitar juga terganggu karena dia cemas terus menerus, pekerjaan terganggu, sekolah jadi terganggu. Ya, mungkin kita juga perlu bisa mengajarkan sebetulnya beda nggak sih cemas sama takut itu?
Bisa dijelaskan mungkin? Iya benar juga ya, karena beberapa kali saya ingat ada orang tuh selalu ketika dia punya ketakutan tertentu, mereka tuh suka a little bit exaggerating dengan bilang gue fobia nih, gitu ya kan? Dikit-dikit fobia, sedikit-dikit fobia gitu ya. Ketakutan biasa dengan fobia kira-kira bedanya apa, Dok? Iya, kalau kita takut ya kan ada ini apa ya, dalam tanda petik ada sesuatu yang kita takutkan ya. Tapi kalau fobia itu tadi sebenarnya bahayanya tidak sebesar itu. Misalnya tadi lihat gambar kan sebenarnya nggak ada bahayanya gitu ya. Kecuali kita lihat memang sesuatu, lihat ular di depan kita takut, itu hal yang wajar. Tapi kalau misalnya tadi sebenarnya bahayanya nggak sebesar itu, dampaknya buat kita dan kita jadi takut, itu jadinya fobia gitu. Dan tadi kalau kita udah bilang dia ada gangguan fobia, perlu ada hendaya atau impairment dalam fungsi dan lain-lain. Dan kalau misalnya takut atau fear dan worry itu sebenarnya dua hal yang berbeda gitu. Jadi kalau saya tangkap tadi berarti sebenarnya takut itu ada objeknya. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita jatuh ke kandang macan, macannya kelihatannya kurus dan belum makan berhari-hari gitu, ya kita wajar kalau kita takut gitu kan. Betul. Ada objeknya dan ada situasi yang mengancamnya gitu ya. Tapi kalau cemas itu rasanya juga seperti takut, tapi tidak ada objeknya yang cukup jelas dan tidak ada ancaman yang cukup jelas. Betul, kalau cemas. Makanya kalau fobia itu sebenarnya cemas. Fobia itu takut. Fobia itu takut? Iya. Bukan cemas? Bukan. Bukan. Oh, oke. Ya, jadi sifatnya tuh ketakutan yang berlebihan, irasional, dan juga menetap ya. Iya. Menetap itu artinya ya selalu begitu. Kecuali nanti dia di terapi baru dia mungkin bisa ada perbaikan gitu ya. Kira-kira ya. Jadi kriteria pentingnya itu ini ya, Dok ya. Berarti kriteria pentingnya adalah avoidance. Ya kan, dia bertahan dengan distress yang intens, terus berlangsung minimal kurang lebih 6 bulan. Menyebabkan gangguan yang signifikan dan fungsi hidup tadi ya. Betul. Atau hendaya tadi ya. Jadi bedanya dengan panic disorder yang seringkali misalnya kita nggak bisa duga, pada fobia tuh stimulusnya lebih jelas. Betul. Gitu ya. Tapi dua-duanya bisa saling beririsan gitu. Betul. Ya, Dok. Pada misalnya seseorang dengan panic attack itu di tempat tertentu kemudian akhirnya mengembangkan phobic avoidance. Bisa kayak gitu ya. Oke. Iya. Dan kriteria yang perlu ada juga adanya gejala psikologis atau otonomik dari manifestasi primer ansietasnya. Jadi dia takut apa, terus mulai gejala dari otonomnya, misalnya tadi heart rate-nya naik dan lain-lain, atau secara psikologis dia takut, cemas, panik dan lain-lain. Iya, mungkin ini kedengarannya agak-agak lucu ya. Saya ingat banget tuh pernah waktu itu saya diundang di salah satu stasiun TV swasta gitu. Terus saya bilang, mau bahas apa? Mau bahas fobia. Ya udah, saya pikir kan saya akan dateng, duduk cantik gitu ya, terus ngomong tentang fobia bla 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 bla. Terus tahu-tahu produsernya, asisten produsernya bilang begini, oh ya Mbak Zoya, nanti kita mau mengundang salah satu bintang tamu yang memiliki fobia ya. Oh ya udah, saya pikir ya kita akan berdiskusi seperti ini gitu tentang fobia. You know what? Dia bilang gini, iya lucu banget deh, ini orangnya fobianya takut sama balon warna merah kalau nggak salah gitu. Oke, saya udah mulai curiga nih. Terus tau nggak, mereka katanya bakal membawa balon warna merah ke situ. Waduh, gue langsung, saya boleh ngomong nggak sama produsernya? Saya bilang gitu. Kenapa dibawain balon warna merah? Terus tau nggak, dengan santainya mereka bilang gini, kan lucu, kok balon doang takut? Terus saya bilang begini ya, saya bilang gini, ya buat Anda itu lucu, kok cuma balon doang takut sih gitu ya. Emang itu kan irasional ya, takut balon. Terus saya bilang gini, misalnya saya nggak tahu dia siapa gitu ya, mungkin dia orang terkenal, mungkin apa, tapi bisa jadi nggak pada saat ada satu hari yang gimana gitu ya, amit-amit nih misalnya, ketika ada keluarganya yang tersakiti atau jatuh atau worst case scenario meninggal dunia, terus ada balon warna merah lepas misalnya gitu, dan sejak saat itu dia nggak bisa ngelihat balon merah ini gitu, dan dia bahkan tidak berkesempatan untuk menjelaskan itu kenapa, dia sendiri juga bingung mengasosiasikan itu. Saya bilang kalau misalnya kejadiannya seperti itu lalu Anda merasa lucu,
terus ujuk-ujuk ngadangin nggak ada hujan, Anda bawa balon warna merah supaya mau melihat ketakutannya si orang itu, bukannya itu tidak empatik ya. Terus mereka tuh kayak nge-freeze sesaat gitu, dan mereka pikir ya, wah kita nggak berpikir sepanjang itu. Gus Praba itu agak-agak emosi jiwa, karena ini bukan lucu-lucuan gitu, memang itu irasional ketakutan-ketakutan itu, tapi yang mungkin orang nggak paham adalah ada apa sih di balik kejadian itu, ada ketakutan irasional, ini bukan sesuatu yang lucu ya gitu. Ngerjain orang yang punya fobia dengan dipaparkan pada objek fobianya aja itu sudah keterlaluan dan nggak lucu. Iya, exactly. Dan melakukannya di depan kamera, dikonsumsi orang sekian banyak, mempermalukan dia di depan umum, itu lebih tidak lucu lagi sebetulnya. Iya, makanya saya bilang ada gimana lucunya saya nggak ngerti itu. Kalau mau ngomongin fobia, ayo ngomongin fobia, tapi kalau misalnya harus dipaparkan kayak gitu, saya make sure saya nggak ada di situ. Tapi kalau saya bisa ketemu sama orang itu, saya bilang mendingan kita cabut sama-sama yuk gitu. Mendingan ngopi-ngopi aja bareng kita nih pagi-pagi nih gitu, daripada kita harus berbicara di sini seperti ini, menurut saya. Iya kan? Iya. Karena mungkin orang menyepelekan fobia kali ya, Dok ya. Iya. Tapi kalau kembali pada definisinya lagi kan tadi kan ada ketakutan berlebihan, irasional, menetap. Tapi berarti fobia itu sebetulnya bisa ada triggernya apa enggak? Bisa aja ada triggernya. Coba bisa jelasin maksudnya? Iya, tadi mungkin seperti contoh dari Mbak Zoya sampaikan gitu ya, kan ada triggernya sebelumnya ya yang memicu dia. Atau misalnya juga misalnya pada anak kecil gitu ya, misalnya dia lihat sesuatu yang menyeramkan, terus dia jadinya takut banget, itu juga bisa kan, anak mungkin nggak bisa ngutarain dia takut dan cemas, dia yang ada tantrum misalnya. Terkadang bisa juga tuh seperti itu. Atau misalnya kan dulu anak kecil dibilang kalau ke dokter disuntik gitu. Misalnya dia udah mau masuk klinik gitu ya, atau masuk lobby udah mulai tantrum, ya, mungkin apa sebenarnya dia juga fobia saat itu, tapi kan nggak diperiksa lebih lanjut gitu ya. Benar-benar. Jadi mungkin juga bisa tuh seperti itu kan, juga tadi mengganggu juga kan sebenarnya. Harusnya mungkin dia jadwalnya vaksin tapi dia nggak datang, jadinya kan mengganggu fungsi kesehatan dia gitu. Iya, saya nggak kebayang sih kalau yang takut sama balon itu masa kecilnya gimana ya. Kayak kan kita kan biasa kalau di mana-mana tuh di mall ya, di apalagi di taman bermain segala macam kan pasti ada balon gitu di mana-mana. Dan dia selalu suffocating gitu, dia cemas banget gitu setiap dia ngeliat balon gitu tanpa bener-bener sadar what's going on gitu. Ya sebetulnya kadang-kadang takut tuh juga bisa dipicu oleh asosiasi ya. Iya. Asosiasi. Misalnya dia pernah dirampok sama orang bertubuh besar, ya. Nah mungkin dia selalu mengasosiasikan orang bertubuh besar akan berbuat jahat, misalnya gitu. Itu kan by association. Jadi mungkin kalau balon merah sebenarnya mungkin bukan peristiwanya bukan melibatkan balon merah, tapi mungkin pada saat itu dia melihat balon merah, terus dia mengasosiasikan itu dengan traumanya, akhirnya mungkin juga bisa begitu. Makanya nggak selamanya bisa dimengerti kenapa ditakut sama itu. Mungkin Dokter Olin bisa membagi tadi tuh yang ada macam-macam fobia. Oh iya. Ya. Jadi kan memang banyak banget yang fobia. Kadang kita baginya misalnya fobia animals gitu ya, atau misalnya kita takut natural environment gitu. Misalnya kayak takut ketinggian atau takut darah, situasi dan lain-lain itu kan sebenarnya juga ada nama-namanya gitu ya. Ya untuk kayak misalnya takut spider gitu, namanya arachnofobia. Arachnofobia. Terus misalnya kalau takut ketinggian itu namanya akrofobia gitu. Sebenarnya ya tadi ya, karena kalau udah sering mereka punya namanya gitu. Tapi kalau memang yang belum sering sih jarang, nggak ada namanya. Iya, saya juga pasti agak takut kayaknya sama laba-laba, walaupun saya nggak mau jadi Spider-Man juga ya. Oh my god. Ya, ada yang mungkin fobia yang aneh-aneh yang mungkin jarang dengar. Ya kayak misalnya takut darah ternyata juga ada namanya ya, hemofobia misalnya. Itu ada cerita lucu tuh terkait sama itu. Gimana jadi anak dokteran tuh kan biasanya di level tertentu nanti mesti ngetes darahnya sendiri kan. Ngetes darahnya sendiri itu kita harus tusuk sendiri. Oh serius? Oh iya, my god. lucu kan begini ya gitu. Nah, waktu itu lucu nih, kita lagi praktikum itu ada teman sangkatan saya
gede besar gitu. Terus pas kita lagi praktek itu kelihatan dia diem, biasanya dia ngobrol, tapi kan dia diem gitu kan, terus kelihatan agak pucat gitu. Terus akhirnya ya pas sudah mesti nusuk diri sendiri itu, tahu-tahu ada bunyi gubrak gitu. Pingsan. Oh wow. Gara-gara Kasian. ternyata dia fobia sama darah ternyata baru ketahuan. Ya. Gitu. Dia masuk kedokteran lagi ya, ampun nasibnya gimana itu. Nah itu yang menarik. Jadi ternyata reaksi orang kalau fobia itu bisa dua macam loh. Yang pertama adalah yang sifatnya meningkatkan sistem saraf simpatis ya. Iya. Jadi kalau sistem saraf simpatis kita itu terpicu, naik, dampaknya adalah adrenalinnya banyak, terus kemudian nadinya naik, tensinya naik gitu ya. Itu Ada yang bikin begitu, deg-degan gitu ya, Dok? berdebar dan segala macam gitu ya. Terus jadi tegang, fight or flight gitu kan. Tapi ternyata ada juga yang reaksinya sebaliknya, bukan seperti itu, malah vasovagal response kita sebutnya. Vasovagal response itu malah jadi tensinya turun, ya, terus malah jadi bisa pingsan. Nah, jadi bisa begitu juga. Ternyata reaksinya tidak selama meningkat, tapi bisa juga malah turun. Oh iya benar, Dan saya ingat pingsan. ada klien tuh yang takut banget, takut naik pesawat, Dok. Yang kalau misalnya most likely kalau naik pesawat gitu ya, ditegang, abis itu dia pingsan. Iya. In a way gitu ya, pasangannya sih suka bilang kayak, ya ada untungnya juga sih, tapi kan saya jadi takut ya kalau misalnya dia pingsannya lama. Yang dia takutkan adalah misalnya pingsan gitu. Terus kan perjalanan mungkin kalau cuma sebentar kayak sejam ya sudah lah ya gitu. Tapi kalau kayak 3 jam gitu, terus di tengah-tengah itu dia kebangun lagi, terus dia pingsan lagi, gimana ya gitu. Iya kan juga ada kekhawatiran seperti itu. Dan sampai ada orang-orang yang punya ketakutan terbang itu lama-lama nolak keluar kota, lalu kehilangan peluang kerja, relasinya mulai nyempit gitu. Terus awalnya takut terbang, akhirnya berubah jadi banyak banget keterbatasan hidupnya. Ya mau kemana-mana, bisa lewat jalan darat nggak ya? Oke. Gitu. Panjang juga perjuangannya ya. Ya. Nah, jadi untuk dimengerti bahwa fobia itu bisa bereaksi dua arah ya sebenarnya ya. Meningkat jadi tensi naik, nadi naik, atau malah menurun, tensi turun dan akhirnya bisa sampai pingsan ya sebetulnya. Nah itu hal menarik. Ada juga nih hal menarik lain ya. Yang hal ini nih sebetulnya begini, dimulai dari sebuah pertanyaan. Kenapa ya orang takut sama hal-hal yang sifatnya kuno? Dalam artian gini, takut sama ular, takut sama ketinggian, takut sama gelap gitu ya. Itu ruang sempit juga ada. Itu kan sebetulnya kalau dikaitkan dengan leluhur manusia zaman dulu, di mana mereka masih hidup dalam zaman primitif, itu kan ketakutan yang dirasakan oleh orang pada zaman itu, yang harus survive di alam yang ganas, gitu ya. Dan tampaknya kok itu masih berlanjut sama kita. Lintas generasi ya, Dok ya? Iya. Jadi kita ada yang takut sama ketinggian, ada yang takut sama gelap gitu ya. Tapi kan rasanya belum ada ya ketakutan sama gadget, ketakutan sama laptop. Belum ada soalnya dulu. Gitu ya. Kalau sama kamera mungkin masih agak takut karena takut hasilnya seperti apa gitu ya. Tapi itu kan menarik ya. Jadi itu ada ketakutan yang sifatnya dari ancient, dari dulunya, sama yang ya kok yang baru-baru ini kita cenderung biasa aja, nggak terlalu banyak itu ketakutan sama fobia sama hal seperti itu. Nah, jadi rupanya itu dikaitkan dengan ada teori namanya preparedness theory. Preparedness itu jadi bersiap-siap, mengantisipasi. Nah, jadi rupanya ketakutan yang dialami nenek moyang itu rupanya turun, diturunkan terus sampai sekarang, sehingga makanya banyak orang yang zaman ini pun masih takutnya sama hal yang sifatnya dulu. Yang kadang-kadang kita nggak bisa jelasin apa Nggak gitu bisa ya. jelasin gitu, ya. Nah itu ada teori mengenai itu, ya which is saya pikir ya mungkin menarik juga ya gitu. Itu kan juga menjelaskan kenapa katanya laki-laki sama perempuan beda. Kalau perempuan tuh bisa multitasking. Kenapa? Ya memang karena dari dulu perempuan itu ya ngurusin tempat tinggalnya, Nurturing. ngurusin makan, ngurusin anak, bisa sambil ngurusin yang lain lagi, multitasking. Sedangkan Laki-laki kalau berburu. laki-laki lebih simpel kan, dia keluar, dia harus berburu, dia ngejar buruan, dia Bawa bunuh, pulang dia bawa makanannya. pulang. Jadi selalu tasnya satu gitu.
Nah itu kan diturunkan juga. Kenapa sekarang perempuan cenderung multitasking, sedangkan laki memang lebih cenderung satu aja, selesai baru ngerjain yang lain gitu. Ya Tapi ini itu tidak menjelaskan kalau zaman dulu itu bisa sampai punya 2-3 suami gara-gara buruan biar banyak. Terus sekarang jarang poliandri. iya. Jadi, itu masih perlu dicari penjelasannya lagi Masih kenapa cara begitu ya. penjelasannya. Jadi sebenarnya itu bukan sebuah bentuk ingatan spesifik dari nenek moyang kan ya dok ya secara ini, tapi yang diturunkan adalah kerentanan biologisnya sama pola belajar dari ketakutannya kan yang Nah ini juga menarik. Terus ada lagi satu teori, it's about epigenetics, epigenetik. Nah itu jadi ada percobaannya. Percobaannya itu gini, kalau saya nggak salah ingat percobaannya itu jadi di tikus gitu, tikus lab itu dibukin percobaan seperti ini. Dia dikasih buah cherry, tapi setiap kali dia dikasih buah cherry itu terus dia dapat sengatan listrik. Jadi artinya ini trauma yang didesain gitu ya, dan dia belajar mengenai itu buat tiap kali makan cherry, dikasih cherry makan stimulus di listrik. respon Pavlov juga nih ya, Ya, ceritanya. seakan-akan gitu kan. Nah, yang lucu adalah pada saat si tikus-tikus ini beranak pinak, anak-anaknya itu ternyata bisa Takut lihat cherry. takut sama cherry. Interesting. Jadi seakan-akan trauma itu diturunkan genetically. Kayaknya herediter Peristiwa- banget iya, ya. trauma itu bisa diturunkan genetically. Makanya disebutnya itu epigenetics. Nah, ini juga mungkin bisa menjelaskan kenapa kita bisa mengalami sesuatu yang kita takut padahal kita nggak tahu kenapa gitu. Teori epigenetics gitu. Ya ini menarik juga sebetulnya untuk menjelaskan mungkin kenapa ya saya punya fobia ini padahal nggak ada ininya, nggak ada peristiwanya gitu. Dulu kan teorinya dikatakan simbolisme ya, bahwa itu melambangkan sesuatu yang lain tapi yang kita takut sebenarnya, tapi disimbolkan dengan objek tertentu. Bisa nggak gitu. kalau kayak gini dok? Saya jadi ingat ada klien saya tuh yang ya sebenarnya secara sosial ekonomi bukan menengah lagi, atas gitu ya. Kehidupannya oke banget, sejak lahir tuh udah silver spoon lah gitu istilahnya. Tapi orang tuanya, kakek neneknya tuh dulu miskin banget. Miskin banget, jadi bukan old money gitu ya istilahnya. Nah, for some reason dia juga nggak ngerti kenapa. Padahal dia ngerasa gini, saya bingung ya, hidup saya tuh baik-baik aja. Saya nggak pernah sampai berjuang gimana banget gitu. Saya bisa fokus untuk, saya mau sekolah di sini, saya mau melakukan ini gitu ya. Nah, hal-hal yang dia punya banyak privilege lah untuk memilih itu gitu. Tapi for some reasons, begitu dia akan menikah, dia kok tiba-tiba kayak punya ketakutan sama sesuatu tentang uang gitu, yang dia ngerasa kok kenapa ya, kayaknya harusnya aku nggak takut sama uang, tapi ada banyak ketakutan itu, dan apparently orang tuanya tuh dulu memang dapat ancaman kelaparan gitu, yang hidup susah dan segala macam. Jadi something yang berhubungan dengan uang dan fasilitas dan kenyamanan, dia nggak bisa 100% menikmati itu karena kayak masih ada semacam paparan trauma berat kayak ini dari orang tuanya yang akhirnya kena ke dia. Itu juga bisa menjelaskan nggak sih? Ya itu mungkin epigenetics kira-kira begitu ya sebetulnya. Iya. Juga mungkin juga kita kalau lihat sesuatu kan juga mesti kayak secara komprehensif ya, jadi kayak multifaktorial juga. Kita juga nggak tahu tuh misalnya pola asuhnya gimana terkait keuangan, misalnya orang tuanya ngomong ini susah loh, dulu tuh aku susah loh, dulu mungkin sering membandingkan. Jadi penuh guilty gitu ketika ngasih uangnya, gitu, ngasih fasilitas. Walaupun banyak. Kamu enak, kalau kami dulu perjuangan gitu ya. Iya. Itu ada juga yang menarik gini, yang nggak tahu tuh gimana bisa punya pikiran klise seperti ini. Kalau saya lagi merasa baik-baik saja, saya harus hati-hati karena nanti nggak lama lagi saya akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Ada orang-orang yang punya ketakutan seperti itu. Iya. Ya berarti juga mungkin dalam kondisi ini, kalau gue lagi banyak duit, tapi gue juga harus hati-hati, lama-lama bentar lagi mungkin saya akan mengalami kesulitan, saya nggak punya uang nih. Ya bisa jadi karena yang dokter Caroline bilang tadi gitu kan, orang tuanya selalu mengingatkan itu kan, bahwa kamu mah enak sekarang tapi hidup tuh berputar bla bla bla. Jadi dikasih ketakutan-ketakutan yang dia nggak pernah alami, sehingga dia juga jadi ngerasa nggak make sense ya, dengan kemampuan sebanyak ini, uang sebanyak ini, kemampuan mengelola sebanyak ini, aku masih punya ketakutan itu karena apa ya. Jadi ditelusuri, banyak dikasih
ketakutan-ketakutan bawaan gitu dari nenek Ditanamkan. moyangnya, dari buyut-buyutnya segala Entah macam. ditanamkan atau tertanam. Tertanam unconsciously, benar-benar diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi lebih sensitif terhadap ancaman tertentu gitu. Padahal sebenarnya mereka udah nggak perlu takut lagi gitu sama kondisi ekonomi dan keuangan gitu. Betul. Oke, jadi biar pendengar bisa lebih menangkap lebih jelas, bisa dikasih kesimpulannya mungkin, Dr. Olin, biar pendengar bisa menangkap intinya dan harusnya bagaimana kalau udah ngerti dia punya fobia, harusnya apa yang dilakukan? Iya ya, jadi kalau misalnya teman-teman sekalian ada ketakutan yang rasanya kok ini aku nggak bisa nih kendaliin nih, udah makin mengganggu juga fungsiku sehari-hari. Jadi langsung segera tuh untuk mencari bantuan profesional untuk segera ditangani supaya nggak makin berlarut-larut, karena semakin berlarut-larut nanti juga ada konsekuensinya kan ya di balik itu, karena kan juga misalnya cemas terus-menerus, bayangin kita heart rate-nya tinggi ya terus-menerus, nadi kita tinggi terus-menerus, itu kan juga nggak baik ya untuk tubuh kita gitu, nanti hipertensi. Maksudnya dalam jangka panjang bisa hipertensi atau diabetes atau gangguan yang lainnya. Jadi kayak itu kan stresor yang terus menerus ya. Jadi memang harus segera, dari fisiknya nggak oke, mentalnya juga kan terganggu ya, fungsinya terganggu, sosial juga terganggu kan tadi. Jadi ya jangan sampai itu berlarut-larut sih. Termasuk kortisol berlebihan juga ya? Betul, karena ya kortisolnya berlebih, adrenalinnya berlebih. Ya. Jadi Semua itu alert terus keadaannya ya, kayak siaga satu terus gitu sih Betul, tubuhnya. jadi kayak bayangin kita hidup di dalam hutan tuh, hutan belantara terus menerus kan nggak enak juga ya. Ini mau ada apa nih bentar lagi, mau ada apa nih bentar lagi. Unpredictable. Jadi kalau ada rasa takut mulai menentukan kehidupan Anda, Sobat Damai Jiwa, ya itu bukan lagi sekedar preferensi gitu ya. Ini bisa menjadi sebuah pola. Jadi jangan takut untuk pergi ke psikiater, pergi ke psikolog gitu untuk mendiskusikan ini. Jangan sampai ketakutan yang kalian miliki itu mengatur kehidupan Anda gitu ya, bahkan menjadi fungsi-fungsi sosial terganggu gitu ya, dan kesehatan mental juga tentunya jadi terganggu. So tetap stay di sini ya, jangan lupa bagikan video ini kepada mereka-mereka yang mungkin membutuhkan gitu ya, perlu pencerahan tentang apa itu si fobia. Dan selanjutnya di episode selanjutnya masih dengan Dr. Caroline, kita akan membahas mengenai PTSD. Saya Zoya Amirin. Saya Aswin Kandau. Saya Caroline Saputro. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.